Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuryanto dengan NPM 2240604015. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai teorema dasar aritmatika. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Baik, langsung saja. Teorema dasar aritmatika. Teorema 2.1. Teorema dasar aritmatika. Setiap bilangan bulat positif lebih dari satu dapat dituliskan secara tunggal sebagai suatu perkalian bilangan-bilangan prima. Dengan faktor-faktor prima dalam perkalian itu dituliskan dalam urutan dari ukuran yang tidak menurun, berarti dia menaik. Langsung contohnya, contoh 2.1. Berdasarkan teorema 2.1, maksudnya sini 2.1 ya, ini typo. Oke, bilangan 60 dengan faktor-faktor prima 2, 3, dan 5 dituliskan sebagai 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, di sini 60 ini kita faktorkan dengan angka prima seperti 2, 3, 5, 7, 9, 9 lagi ya, 11 dan seterusnya. Nah, ini 60 ini kita faktorkan dari angka primanya tersebut seperti ini, seperti 60 ini. Jadi jadinya 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 kali 5 sama dengan 60. Nah, jadi 60 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Lemma 2.1. Jika A, B, C adalah elemen bilangan bulat positif sedemikian sehingga A, B sama dengan 1 dan A dapat membagi BC, maka A membagi C. Kemudian lemma 2.2, jika P dapat membagi A1 dikali A2 dikali sampai dengan A pangkat N, di mana maksud saya AN, di mana P adalah prima dan A1, A2 sampai dengan AN merupakan elemen bilangan bulat positif. Maka terdapat suatu bilangan bulat I dengan 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N. Sehingga P dapat membagi AI. Misalkan A sama dengan P1 pangkat A1 dikalikan dengan P2 pangkat A2 dikali sampai dengan PN pangkat AN. Dan B sama dengan P1 pangkat B1 dikali P2 pangkat B2 dikali sampai dengan PN pangkat BN. Maka A, B sama dengan P1 nilai minimum A1 dan B1. Jadi di sini nilai minimumnya itu maksudnya nilai terendah atau nilai terkecil dari antara pangkat A1 dan juga B1. Nah, kita cari nilai terendahnya atau nilai terkecilnya di antara kedua pangkat ini. Seperti itu. Terus lanjut P2 maksud saya dikalikan P2 pangkat minimum A2 dan B2 dikali sampai dengan PN pangkat minimum AN dan BN. Oke, selanjutnya contoh 2.6. Nah, ini contohnya. Karena 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Itu sama saja dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 0. Nah, sebenarnya yang pertama itu sudah sederhana. Cuma di sini kita membutuhkan 3 suku yang sama agar bisa kita eh, mencari nilai minimum pangkat tersebut. Seperti itu. Jadi 12 ini faktorisasinya 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 3 dikali 5 pangkat 0. Berapapun yang pangkatnya 0 sama dengan 1. Jadi hasilnya sama dengan 12. Dan 15 sama dengan 3 pangkat 1 dikali 5. Nah, ini yang sederhananya. Kemudian dikarenakan kita ingin membutuhkan 3 angka yang sama agar bisa membandingkan
yang mana nilai terendahnya atau nilai minimumnya. Jadi kita harus tambah lagi 2 pangkat 0. Habis itu dikalikan 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Hasilnya sama dengan 15. Maka 12,15 sama dengan 2 pangkat 0 dikali. Kenapa bisa 2 pangkat 0? Nah, kita lihat di sini ya. Di dalam bilangan 12 itu faktorisasinya kita lihat dulu dari angka 2-nya. Nah, pangkatnya ada 2 di bilangan 12. Sedangkan di bilangan 15, 2-nya itu pangkat 0. Maksud saya pangkat 0. Nah, di antara kedua ini, pangkat ini yang mana yang lebih rendah? Tentu saja pangkat 0 bukan? Jadi kita masukkan 2 pangkat 0. Kemudian angka 3 yang kita perhatikan selanjutnya. Yang bilangan 12 itu angka 3-nya pangkat 1. Kemudian bilangan 15 angka pangkat 3-nya, maksud saya angka 3-nya pangkat 1 juga. Jadi karena tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, jadi kita ambil 3 pangkat 1 aja. Selanjutnya angka 5 pada bilangan 12 itu pangkatnya 0, sedangkan pada bilangan 15 itu pangkatnya 1. Jadi yang terendah kita ambil jadi pangkat 0. Jadi 12,5 sama dengan 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 0 sama dengan 3. Selanjutnya, definisi. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan bulat positif A dan B. Dinotasikan A, B adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi oleh A dan B. Dengan kata lain, A, B sama dengan C. Jika maka yang pertama A dapat membagi C dan B dapat membagi C. Yang kedua, jika A membagi Y dan B membagi Y, maka C kurang dari sama dengan Y. Misalkan A sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali sampai dengan PN pangkat AN. Ini sama saja seperti yang tadi ya, yang seperti contohnya di atas tuh. Dan B sama dengan P1 pangkat B1 dikali P2 pangkat B2 dikali sampai dengan PN pangkat BN. Maka A, B sama dengan, nah di sini bedanya. Yang sebelumnya itu kita mencari nilai minimumnya atau nilai terendah atau nilai terkecilnya. Sedangkan di sini kita mencari nilai maksimumnya atau nilai tertingginya. Nah, A, B itu sama dengan P1 pangkat maksimum A1 dan B1. Jadi kita cari nilai yang tertinggi atau nilai maksimumnya dari A1 dan B2 ini. Kita cari. Yang mana tertinggi itu yang kita pilih. Kemudian dikalikan dengan P2 pangkat maksimum A2 dan B2. Dikali sampai dengan PN maksimum AN dan BN. Oke, langsung ke contoh. Astagfirullahaladzim. Oke, langsung ke contohnya saja agar lebih mudah. Contoh 2.7. Karena 12. Nah, ini contoh soalnya ini sama seperti sebelumnya. 12 itu faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1. Kemudian sama juga dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 0. Dan 15-nya itu faktorisasinya 3 kali, maksud saya 3 pangkat 1 dan 5 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 1 dan dikali 5 pangkat 1. Maka, nah di sini yang letak perbedaannya. Karena sebelumnya kita mencari nilai minimum atau nilai terendahnya, maka di sini kita akan mencari, maksud saya mencari nilai maksimum atau nilai tertingginya. Oke, 12,15 sama dengan 2 pangkat 2. Kenapa bisa 2 pangkat 2? Kita lihat di sini. Pada bilangan 12, faktorisasinya angka 2, itu pangkatnya 2. Sedangkan pada bilangan 15, angka 2 itu pangkatnya 0. Jadi kita ambil nilai yang tertingginya yaitu 2 pangkat 2. Terus dikalikan 3. Kita lihat eh, angka 3 ini. Pada bilangan 12, dia pangkat 1. Kemudian pada bilangan 15, sama juga pangkat 1. Jadi dikarenakan tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, jadi kita ambil 3 pangkat 1 juga. Kemudian dikalikan dengan 5.
Nah, kita lihat pada bilangan 12 itu 5-nya eh, angka 5 memiliki pangkat 0. Sedangkan pada bilangan 15, angka 5 itu memiliki pangkat 1. Jadi kita ambil yang tertingginya itu 5 pangkat 1. Jadi 12,15 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1 sama dengan 60. Oke. Di sini ada latihan soal. Di sini saya akan menjawab satu saja karena dari yang saya pahami cuma materi yang atas saja. Kita coba yang nomor 1 ya. Tentukan faktorisasi prima dari 256. Yang pertama, terus yang kedua 8.000, yang ketiga 4.849.845. Oke, kita cari ya. Sebenarnya saya sudah mencarinya lebih dulu, jadi agar lebih mudah. Oke, di sini saya sudah punya jawabannya. Eh, Jadi 250 itu maksud saya 256 itu sama dengan 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 0. Sebenarnya sebelumnya saya sudah mencari faktorisasi dari 256 ini. Saya coba kalikan 2 kali 4, maksud saya kali 3 karena 4 bukan bilangan prima. Maksud saya 2 kali 3 kali 5 kali 7. eh, Kemudian saya kalikan dan hasilnya tidak mencukupi atau tidak sama persis dengan 256. Selalu hasilnya kurang atau lebih dari 256. Sedangkan faktorisasi itu eh, kita harus dapat faktorisasi. Maksud saya kita harus dapat kali berapa yang bisa hasilnya sama dengan 256 menggunakan bilangan prima dengan cara kita pangkatkan. Nah, kemudian saya coba dari angka 2, angka terkecil dulu. Saya kalikan terus sampai dapat hasilnya 256. Dan ternyata saya dapat, yaitu pangkat 8. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai dengan 8 itu sama dengan hasilnya 256. Terus saya kalikan dengan 3 pangkat 0. Karena berapapun yang dikalikan, maksud saya berapapun yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 0 sama dengan 256. Oke, soal kedua yaitu faktorisasi dari 8.000. Nah, di 8.000 ini cukup menarik. Kita lihat, di situ ada 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 0 dikali 5 pangkat 3. Nah, di sini sama seperti soal sebelumnya, saya terlebih dahulu mencari-cari angka yang pas dengan 8.000 ini. Saya coba cari 2 kali 3 kali 5 kali 7 11. Ternyata eh, sama, saya tidak menemukan hasilnya. Tidak menemukan hasil 8.000 ini. Saya coba terlebih dahulu angka 2. Saya coba 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian saya stopkan di 6. Mungkin karena sudah agak cukup. Kemudian eh, saya kalikan dengan 5. Karena kalau dikalikan 3 saya sudah coba. Itu tidak dapat hasilnya. Saya kalikan dengan 5 terlebih dahulu. Saya kalikan 5. 5 kali 5, 25 dikali 5, 125. Nah, itu saya kalikan dengan 2 pangkat 6. Ternyata hasilnya cocok. Hasilnya dapat angka 2, maksud saya angka 8.000 ini. Jadi, saya dikarenakan sudah cocok dan agak lain kalau kita tidak memasukkan angka 3 di tengah-tengah antara angka 2 dan angka 5. Jadi saya memasukkan angka 3 tapi dengan pangkat 0 karena berapapun yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Jadi hasilnya tetap sama 8.000. Oke, langsung yang soal ketiga yaitu wah ini sebenarnya soal yang sulit tapi dikarenakan saya gigih
Maksudnya saya lihat karena saya penasaran juga. Jadi saya coba cari eh, yang ketiga ini 4.849.845. Saya cari juga ini dari awal sampai dari angka 2 itu sampai terus sampai berapa bisa dapat angka ini karena kalau kita lihat tuh angkanya sangat rumit bukan sangat eh, banyak agak sulit kalau kita lihat. Tapi saya coba terus menerus, akhirnya saya dapat hasilnya yaitu 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1 dikali 9 pangkat 0 dikali 11 pangkat 1 dikali 13 pangkat 1 dikali 15 pangkat 0 dikali 17 pangkat 1 dikali 19 pangkat 1. Baik. Di sini menurut saya agak susah memang cuma kita memerlukan ketelitian dan perhitungan yang baik. Eh, di sini pada yang bagian tiga ini unik, soalnya unik karena tidak terlalu mudah lah kan bagi kita sebagai mahasiswa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.